Kepada Dr. Edi Hamdi, dosen mata kuliah Manajemen Inovasi dan Pengetahuan, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas yang menjadi prasyarat ujian tengah semester. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya beserta dengan anggota kelompok saya. Nama saya Yuliana Miranti dengan anggota kelompok Haria Sena Gusti Andayu, Sefta Nadia Tama Farisal Isni, Deva Samsamiatul Musyarofa, dan Febria Nurkalila. Kelompok kami memilih perusahaan PT KAI dengan alasan bahwa PT KAI menyadari pentingnya knowledge management dan sudah mulai menerapkannya. Presentasi akan disampaikan oleh masing-masing anggota kelompok yang akan dimulai dengan gambaran umum perusahaan dan industri yang akan disampaikan oleh saya sendiri, KM Framework yang akan disampaikan oleh Eva, tools dan teknik yang akan disampaikan oleh Dayu dan Sefta, dan KM Implementasi yang akan disampaikan oleh Febi. Selanjutnya saya akan mulai dengan gambaran umum perusahaan dan industri. PT KAI adalah badan usaha milik negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus kereta api Indonesia. Adapun visi dari PT KAI sendiri adalah menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik di Indonesia dengan misi menyediakan sistem transportasi yang aman, efektif, berbasis digital, di mana berbasis digital ini menjadi fokus utama PT KAI untuk memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini. Kedua, mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi, di mana PT KAI menginvestasi sumber daya manusia sebagai aset terpenting perusahaan beserta dengan infrastruktur dan teknologi, di mana ketiganya ini menjadi faktor dalam knowledge management. Dan ketiga, memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, PT KAI bertujuan melaksanakan pembangunan dan kebijakan ekonomi. PT KAI sendiri memiliki 6 anak perusahaan, yaitu KAI Service, KAI Komuter, KAI Logistik, KAI Properti, KAI Wisata, dan KAI Bandara. PT KAI juga melakukan tanggung jawab sosial berupa bina lingkungan, kemitraan, dan hubungan komunitas. PT KAI sendiri memiliki struktur organisasi yang terlihat pada bagian berikut. Dalam struktur organisasi ini terlihat bahwa setiap level jabatan memiliki tugas pokok dan fungsinya, di mana ini diharapkan dapat mencapai mekanisme yang efektif dan efisien. PT KAI sendiri terus berfokus memberikan pelayanan yang terbaik dengan melihat perkembangan secara global. Melihat tren-tren industri yang terjadi saat ini meliputi sistem transportasi cerdas. Ini diprediksi akan mampu membangun keterhubungan antara manusia, infrastruktur, dan kendaraan yang mendorong sistem tanggap kedaruratan yang baik dan beragam fungsi lainnya. Kedua, komunikasi bebas hambatan, gelar 5G semakin cepat, otomasi pabrik, artificial intelligence, di mana program otomasi yang digerakkan dengan kecerdasan yang terprogram, analisis big data, dan virtual. Tren ini bisa menjadi ancaman dan bisa menjadi peluang. Melalui tren ini, PT KAI dapat melihat karakteristik kebutuhan konsumen yang berbeda. Untuk itu, PT KAI perlu beradaptasi, melakukan perubahan, berinovasi dengan merencanakan strategi. Salah satu strategi PT KAI adalah mengembangkan manajemen SDM dan pengelolaan TI dengan menerapkan knowledge management. Hal ini agar KAI dapat menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang, sekaligus meningkatkan kapasitas individu
melalui pemberian pembelajaran yang diharapkan setiap individu dapat bekerja secara efektif, efisien, produktif, dan bermanfaat untuk tujuan perusahaan. Untuk itu, PT KAI mencoba merancang KM Framework yang akan disampaikan oleh Saudari Deva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Zamzamiatul Musharrafah dengan NIM 202101077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai framework knowledge management yang diimplementasikan di PT Kereta Api Indonesia Persero. Untuk poin framework terdapat 4 poin. Yang pertama, sumber daya manusia atau juga disebut budaya knowledge management. Yang kedua yaitu organisasi knowledge management. Yang ketiga, teknologi infrastruktur knowledge management. Dan yang terakhir yaitu konten atau pengetahuan knowledge management. Kemudian, untuk analisis framework knowledge management pada PT Kereta Api Indonesia Persero terdapat 5 bagian. Yang pertama, knowledge process. Yang kedua, knowledge management system. Yang ketiga, knowledge management subprocess. Yang keempat, mekanisme knowledge management. Dan yang terakhir, teknik knowledge management. Bisa dilihat yang di sini ya. Yang pertama, knowledge discovery untuk knowledge processnya. Kemudian sistemnya yaitu knowledge discovery system. Kemudian untuk knowledge management subprosesnya memiliki 2 proses, yang pertama kombinasi dan yang kedua sosialisasi. Di mana yang kombinasi itu mekanismenya menggunakan rapat, komunikasi media telepon dan video. Kemudian untuk teknik knowledge managementnya yaitu database dan portal web portal. Kemudian untuk sosialisasinya yaitu video conferencing, electronic discussion groupie, dan email. Kemudian untuk teknik knowledge managementnya yang sosialisasi yaitu brainstorming, knowledge assessment, social network, virtual work, knowledge worker competency plan, knowledge mapping, dan knowledge portal. Kemudian untuk knowledge capture. Knowledge capture prosesnya memiliki 2 proses, yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Untuk yang internal, mekanismenya menggunakan komunikasi 2 arah, pelatihan dan penelitian terhadap kerja. Kemudian untuk teknik knowledge managementnya yaitu computer based communication, menggunakan computer based communication. Yang kedua, prosesnya itu eksternal. Untuk proses eksternalnya itu pusdiklat dan diklat. Pusdiklat dan diklat. Yang mana teknik knowledge managementnya itu menggunakan analisis big data virtual. Kemudian knowledge sharing. Knowledge sharing itu proses sosialisasinya yaitu menggunakan seminar, konseling, dan pelatihan, di mana bisa diikuti oleh seluruh staf tenaga kerja dan masyarakat yang biasa menggunakan transportasi kereta api Indonesia. Kemudian untuk teknik knowledge managementnya yaitu social networking service, knowledge portal, video sharing, collaboration virtual, dan workspace. Kemudian aplikasi yang digunakannya yaitu IT governance, KAI Access, teknologi self check-in, dan teknologi self check-in. Kemudian untuk tekniknya itu menggunakan COVID, planning, dan organization, serta AI. Kemudian yang terakhir yaitu analisis teknologi infrastruktur knowledge management pada PT Kereta Api Indonesia Persero, di mana KM infrastruktur itu terdapat 5 bagian. Yang pertama budaya, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga teknologi infrastruktur, yang keempat pengetahuan umum, dan yang terakhir lingkungan fisik. Untuk budayanya di PT KAI menerapkan dengan semboyannya akhlak, yaitu amanah, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian
untuk struktur organisasinya, di mana setiap perusahaan atau industri juga memiliki struktur organisasi inti dan di antaranya yaitu presiden direktur, manajer IT, manajer operasional, manajer infrastruktur, manajer keamanan, manajer keuangan, dan manajer logistik. Kemudian selanjutnya untuk teknologi infrastruktur. Teknologi yang berkembang dan digunakan pada PT KAI ini adalah teknologi self-check-in, aplikasi KAI Access, e-ticketing, dan e-boarding pass. Kemudian, pengetahuan umum. Untuk pengetahuan umumnya yaitu pengetahuan umum yang digunakan di PT KAI ini sebagaimana masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api ini dapat mengetahui dengan cara sesuai berjalannya informasi. Jadi tidak ada yang disampaikan menggunakan video, iklan, ataupun pamflet lainnya, dan ada juga yang memang sudah diketahui oleh masyarakat umum dikarenakan informasi yang sudah berjalan gitu. Kemudian untuk lingkungan fisiknya yaitu menggunakan kantor PT KAI dan beberapa cabang lainnya. Baiklah, terima kasih. Untuk saya rasa dicukupkan sekian untuk knowledge management framework. Kemudian akan dilanjutkan mengenai tools dan teknik oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryasen Agusti Andayu. Saya akan menjelaskan tentang KM, Tools dan Teknik di PT KAI. Berdasar pada APO, ASEAN Productivity Organization, tools dan teknik ini dapat membantu mengklasifikasikan organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis kompetensi, dan kemampuan inti yang dimiliki oleh masing-masing individu, sehingga perlu untuk dikembangkan. Selain itu juga dapat membantu organisasi memahami sejauh mana implementasi KM itu dapat sukses. Nah, menurut APO, terdapat 20 esensi tools dan teknik yang perlu diperhatikan. Selain itu juga ada 6 rekomendasi penting tools dan teknik yang ada di APO. Lalu berdasarkan analisis yang telah kami kaji, terdapat 8 tools dan teknik yang ada di PT KAI. Yang pertama adalah brainstorming. Brainstorming merupakan salah satu tools yang digunakan oleh PT KAI. Tools ini digunakan oleh PT KAI dengan cara melakukan rapat-rapat terjadwal dan tidak terjadwal. Brainstorming sendiri menghasilkan beberapa inovasi baru yang diterapkan di PT KAI, serta lahirnya program-program baru yang ada di PT KAI. Seperti yang paling dekat adalah program asesmen dan pelaksanaan slogan baru yaitu akhlak. Kemudian untuk knowledge assessment. Knowledge assessment merupakan penilaian internal untuk mengatasi kesenjangan yang diidentifikasikan melalui masalah internal manajemen organisasi dengan cara menyebar kuesioner berbasis pada survei yang dirancang untuk membantu organisasi melakukan perbaikan singkat antar pegawai. Hal ini dilakukan PT KAI untuk mencegah ketimpangan persepsi antar pegawai sebagai dasar penilaian pribadi. Baik, yang ketiga, social network service. Social network service merupakan salah satu tools yang digunakan oleh PT KAI dalam membagikan pengetahuan berupa konten yang berkaitan dengan perusahaannya kepada masyarakat yang memiliki kesamaan bidang ketertarikan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa jejaring sosial yang digunakan oleh PT KAI dalam menyampaikan informasi-informasi yang penting bagi masyarakat. Misalnya tentang tata cara melakukan perjalanan menggunakan kereta api di masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini tentu saja memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi pengetahuan yang relevan dari sumber yang relevan juga, sehingga memudahkan masyarakat untuk bisa
mencari informasi yang akurat. Kemudian, virtual workspace. Virtual workspace secara garis besar adalah kegiatan secara bersama atau kolaboratif yang dilakukan melalui virtual atau tatap muka secara daring, yang bisa dilakukan di mana saja sehingga tidak membatasi ruang gerak kegiatan itu sendiri. Di masa pandemi seperti sekarang ini, virtual workspace menjadi tools utama untuk tetap bisa bekerja. Hal yang telah dilakukan banyak organisasi, salah satunya PT KAI. Di PT KAI, para manajemen harus tetap terkoneksi dengan melalui video daring. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Seftan Nandiatama Farizal Isni, nomor induk mahasiswa 20201030118, akan melanjutkan presentasi tentang KM Tools and Teknik di PT Kereta Api Indonesia. Salah satu teknik yang digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia adalah Knowledge Worker Competency Plan, di mana Knowledge Worker Competency Plan merupakan tools yang digunakan dalam rangka memberikan akses kepada pekerja, baik itu team leaders dan manajer, agar dapat melakukan penelusuran perkembangan dari pekerja dan juga memberikan wadah bagi pekerja agar dapat mengidentifikasi level kompetensi saat ini dan agar dapat bersaing dalam level kompetensi. Terdapat 4 hal yang menjadi dasar dari kompetensi ini adalah: 1. Kesadaran dan pemahaman akan kemampuan dari pekerja. 2. Pengaplikasian secara praktik dari kemampuan pekerja. 3. Pendemonstrasian secara konsisten terhadap kompetensi kemampuan pekerja. Dan 4. Kemampuan mengajar anggota lain pada kompetensi yang dimaksud. Tools ini digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia dengan cara melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan terjadwal yang disesuaikan dengan kompetensi atau skill yang dimiliki oleh masing-masing rekan mereka, sehingga masing-masing kompetensi akan memiliki penyampaian yang tepat dan struktur, di mana selanjutnya hasil dari kegiatan yang dilaksanakan dari masing-masing bidang kompetensi akan dikolaborasikan sehingga memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, tools dan teknik yang digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia adalah Knowledge Portal, di mana tools dan teknik ini digunakan untuk menstimulasi proses pembelajaran dan memfasilitasi proses tersebut secara lebih efisien, supaya proses transfer antara tacit knowledge dan explicit knowledge memberikan informasi yang terstruktur, jaringan dan komunitas pengetahuan, forum diskusi, serta collaborative workspace, dan bertujuan untuk dapat menstimulasi proses transfer antara pengetahuan yang bersifat tacit. Selanjutnya, hal ini dapat digunakan untuk memudahkan mengalokasi aset pengetahuan bagi karyawan PT KAI. PT KAI memiliki web yang dapat digunakan oleh karyawan untuk mengakses dimulai dari surat menyurat elektronik internal perusahaan, fasilitas kategorisasi pengetahuan, pembelajaran elektronik, dan forum diskusi. Akan tetapi, knowledge portal milik PT KAI bersifat terbatas dan hanya dapat digunakan internal perusahaan. Selanjutnya, tools yang digunakan adalah video sharing, di mana tools ini digunakan untuk menyiarkan konten edukatif dari PT Kereta Api Indonesia melalui channel YouTube PT KAI yang memiliki informasi dimulai dari kegiatan perusahaan hingga informasi terkini tentang layanan mereka, menggunakan media internal di dalam rangkaian kereta yang digunakan dalam pembagian informasi relevan secara spesifik. Pada contohnya, PT Kereta Api Indonesia memiliki channel YouTube dengan nama Kereta Api Kita. Mentor and Mentee merupakan tools yang digunakan dalam keterkaitan interaksi antara anggota organisasi senior kepada anggota organisasi junior. Skema yang digunakan dalam tools ini berupa pengalaman dari seorang anggota senior kepada anggota junior, baik berupa nasihat personal, konseling, pendampingan, dan promosi pengembangan jabatan bagi anggota junior. PT KAI menggunakan tools ini dalam membagi pengetahuan tentang perusahaannya antar karyawan yang ada. Penggunaan tools ini akan memberikan atau membantu perkembangan dari keahlian profesional, soft skill, kebutuhan teknis, dan fungsional PT Kereta Api Indonesia. Sehingga dapat disebutkan bahwa PT Kereta Api Indonesia menggunakan beberapa tools, dimulai dari proses identifikasi, penciptaan, penyimpanan, membagikan dan menerapkan pengetahuan di dalam perusahaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT KAI menggunakan beberapa tools dimulai dari proses identifikasi, penciptaan, penyimpanan, membagikan, dan menerapkan pengetahuan di dalam perusahaannya. Adapun tools yang digunakan yaitu 1. Identifikasi menggunakan tools Mentor and Mentee, KM Assessment Tools, Collaborative Virtual Workspace, penciptaan melalui tools brainstorming, Mentor and Mentee, Knowledge Portal, video sharing, Collaborative Virtual Workspace.
Penyimpanan menggunakan tools knowledge portal, video sharing, collaborative virtual workspace. Pembagian menggunakan tools social networking service, knowledge portal, video sharing, mentor and mentee, dan collaborative virtual workspace. Dan terakhir, penerapan menggunakan tools knowledge portal, mentor and mentee, knowledge worker competency plan, dan collaborative virtual workspace. Beberapa tools dan teknik telah dipilih oleh PT Kereta Api Indonesia untuk menggali dan mengembangkan pengetahuan dari setiap individu. Untuk itu, PT Kereta Api Indonesia mencoba mengimplementasikan pengelolaan pengetahuan melalui beberapa tahap dengan tujuan hal ini dapat membantu mencapai visi dan misi perusahaan. Nama saya Febrian Nurkalilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Knowledge Management Implementation, di mana implementasi aktual dari sistem manajemen pengetahuan dalam suatu organisasi secara umum dapat melibatkan 5 tahap, yaitu mengadvokasi dan belajar, pengembangan strategi, merancang dan meluncurkan inisiatif KM, memperluas dan mendukung inisiatif, serta melembagakan manajemen pengetahuan. Kita masuk ke tahap pertama, mengadvokasi dan belajar. Departemen Manajer menyadari pentingnya manajemen pengetahuan untuk menunjang visi dan misi serta tujuannya. Tingkat tertinggi PT KAI mengevaluasi perlu adanya penerapan knowledge management KM dalam perusahaan. Setelah evaluasi, akan dilanjutin oleh jajaran di bawahnya, yang mana bertujuan untuk dapat memperluas manajemen pengetahuan serta mengadvokasi kepada staf dengan menggunakan tools dan teknik yang relevan. Baiklah, kita masuk ke tahap kedua, pengembangan strategi. Di mana pengembangan strategi dalam suatu perusahaan perlu adanya kerangka perencanaan untuk dapat diimplementasikan. Dalam PT KAI ini, kerangka kerjanya terdiri dari 3, yaitu struktur eksternal, struktur internal, dan kompetensi berbasis KM. Struktur eksternal itu sendiri terkait tentang pengetahuan pelanggan PT KAI dan membagikan pengetahuan kepada pelanggan oleh perusahaan yang berkaitan dengan pelayanan. Struktur internal terkait tentang sharing knowledge, budaya, menangkap tacit knowledge melalui berbagai media, dan dukungan dari perusahaan. Lalu ada juga kompetensi berbasis KM, di mana strategi distribusi mekanismenya melalui knowledge transfer yang akan digunakan pada PT KAI, agar knowledge tersebut dapat diterima oleh orang yang tepat untuk dapat menyelesaikan masalah atau pekerjaannya. Baiklah, kita masuk ke tahap 3, yaitu merancang dan meluncurkan inisiatif KM. Dalam merancang sebuah KM harus seirama dengan strategis perusahaan, agar KM yang dibangun akan menjadi KM yang berguna. Pada PT KAI ini, KM yang digunakan ialah KM Roadmap, yang mana terdiri dari kajian pengetahuan, mendesain strategi, menciptakan dan melakukan penanggulangan, memobilisasi KM, serta mengevaluasi. Kajian pengetahuan pada PT KAI ini mempelajari perlunya manajemen pengetahuan bagi perusahaan yang didasari oleh tren dan inovasi yang terus berkembang. Lalu ada mendesain strategi, di mana proses implementasi knowledge management sehingga pelaksanaan dari manajemen pengetahuan dapat berjalan dengan baik. Lalu ada menciptakan dan melakukan penanggulangan, di mana memiliki sumber informasi terkait dengan tren dan inovasi. Menciptakan pengetahuan yang sesuai sehingga perusahaan dapat menjalan terus berlangsung dengan operasionalnya. Lalu kita masuk ke mobilisasi KM, di mana proses pelaksanaan atau implementasi dari manajemen pengetahuan perusahaan. Dan yang terakhir ada evaluasi, di mana hasil manajemen pengetahuan yang dilaksanakan dan mengembangkan implementasi tersebut. Baiklah, kita masuk ke tahap 4, yaitu memperluas dan mendukung inisiatif. Dalam memperluas manajemen pengetahuan PT KAI, dilakukan promosi dan pemasaran oleh beberapa divisi yang menggunakan alat dan teknik yang didukung oleh berbagai teknologi. Strategi dan inisiatif KM sudah ada dan ini didukung oleh eksklusif puncak dari PT KAI. Strategi promosi serta strategi pemasaran dalam PT KAI sangat terikat jelas untuk mendukung dalam inisiatif KM. Adapun pula klasifikasi strategi dalam KM PT KAI dimulai dari strategi promosi, di mana informasi melalui website. Informasi ini dapat diakses oleh pihak internal yaitu lingkungan organisasi dan eksternal yaitu masyarakat. Lalu ada pula marketing public relation yang bertujuan untuk memperluas jaringan informasi terkait PT KAI yang melibatkan peran humas pusat ataupun daerah. Kita lanjut ke strategi pemasaran. Ada tiketing online yang dimanfaatkan untuk dapat memperluas pemasaran. Lalu ada implementasi program dalam waktu jangka pendek
tiket online, dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan seperti reduce cost karena biaya pokok penjualan yang terlalu besar. Lalu ada pula implementasi program jangka panjang, yaitu konsolidasi dan inovasi. Kita masuk ke tahap kelima, tahap terakhir yaitu melembagakan manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan dapat dilembagakan dengan cara menentukan tujuan dari pelaksanaan manajemen pengetahuan dalam lingkup perusahaan dan mempersiapkan proses perubahan dalam organisasi yang mungkin akan muncul. PT KAI dalam merancang strategi-strategi baru untuk mencapai tujuan, memenangkan kompetensi dengan memanfaatkan informasi, teknologi yang terutama SDM sebagai aset terpenting bagi perusahaan. Untuk itu, sangat penting bagi PT KAI membuat manajemen pengetahuan menjadi suatu lembaga sebagai sumber informasi terpenting. Baiklah, itulah tadi presentasi kami. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.